Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Rizal Nur Alfian, kemudian Mbak Mei Stiana. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai filsafat sebagai landasan ilmu pengetahuan. Nah, untuk pembahasan pada perkuliahan kali ini, yang pertama yaitu ada sejarah perkembangan filsafat, dan kemudian yang kedua yaitu ada filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu ada sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama yaitu mengenai sejarah perkembangan filsafat. Jadi di sini perkembangan filsafat sendiri itu terbagi ke dalam 4 masa besar. Yang pertama masa Yunani, kemudian masa abad pertengahan, kemudian masa abad modern, dan yang terakhir yaitu ada masa kontemporer. Baik, yang pertama yaitu ada masa Yunani. Periode filsafat Yunani itu merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada saat ini itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, pola pikir mitosentris sendiri merupakan pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan juga pelangi. Jadi di sini fenomena alam itu dianggap oleh masyarakat sebagai suatu mitos. Namun dalam hal ini ketika ilmu filsafat mulai diperkenalkan, fenomena-fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa atau mitos tadi, tetapi dianggap sebagai aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Kemudian masa yang kedua yaitu ada masa abad pertengahan. Nah, di masa abad pertengahan ini itu perkembangan filsafat dimulai dari Eropa, di mana pada perkembangan ini itu juga masih dipengaruhi oleh kepercayaan-kepercayaan masyarakatnya, yaitu kepercayaan Kristen. Nah, pada masa perkembangan filsafat di abad pertengahan ini ditandai dengan adanya perhatian pada hal yang lebih aplikatif, seperti kurang memperhatikan metafisika dengan semangat yang eklektik atau mensintesiskan pendapat yang berlawanan dan bercorak mistis. Jadi di sini untuk perkembangan di abad pertengahan itu filsafat ditandai dengan perhatian pada hal yang lebih aplikatif. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada masa abad modern. Pada masa ini, pemikiran filosofis seperti dilahirkan kembali, di mana sebelumnya didominasi oleh gereja yang sangat dominan yang berakibat pada upaya mensinkronkan antara ajaran gereja dengan pemikiran filsafat. Kemudian pada abad ini juga pemikiran filsafat itu berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya menjadi antroposentris. Untuk selanjutnya, yang keempat yaitu ada masa kontemporer. Pada filsafat di masa kontemporer ini atau disebut filsafat pada abad ke-20, merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia, karena pemikiran filsafat di abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Jadi, perkembangan filsafat di masa kontemporer ini itu lebih memperhatikan pada bidang bahasa dan sosial, seperti saja arti kata-kata dan arti pernyataan-pernyataan. Oke, yang selanjutnya yaitu ada perkembangan ilmu. Nah, di sini untuk perkembangan ilmu sendiri itu terbagi ke dalam ke dalam 6 zaman besar, yaitu yang pertama zaman pra-Yunani kuno, yang kedua zaman Yunani, yang ketiga zaman pertengahan, yang keempat zaman Renaissance, kemudian yang kelima zaman modern, dan yang keenam ada zaman kontemporer. Yang pertama yaitu ada zaman pra-Yunani kuno. Nah, di zaman pra-Yunani kuno ini masyarakat hidup dengan memecahkan persoalan-persoalan pada keseharian berdasarkan keterangan mistis dan mitologi. Jadi di sini perkembangan ilmu pada zaman pra-Yunani kuno memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan diterima sebagai fakta dengan sikap selalu menghubungkan dengan kekuatan magis.
Kemudian yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia di tingkat abstraksi. Kemudian yang keempat, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jadi, secara garis besar, ciri-ciri perkembangan ilmu pada masa zaman Yunani kuno, pra-Yunani kuno ini itu didasarkan pada pengalaman sehari-hari dan berdasarkan pada mitos-mitos di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu ada zaman Yunani. Nah, di zaman Yunani ini perkembangan pemikiran masyarakat sudah mulai berkembang. Jadi di sini masyarakat sudah mulai memiliki ide-ide maupun mulai memiliki suatu pemikiran-pemikiran yang berbeda. Nah, di sini terdapat beberapa ciri-ciri yang ditandai dalam perkembangan ilmu di masa Yunani. Yang pertama yaitu ada setiap orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide, kemudian masyarakat tidak lagi mempercayai mitos-mitos, dan yang ketiga yaitu masyarakat tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, tetapi pada sikap yang menyelidiki secara kritis. Jadi di sini perkembangan pemikiran manusia sudah mulai berkembang dengan adanya penyelidikan terhadap suatu permasalahan maupun fenomena-fenomena alam yang ada. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga ada zaman pertengahan. Nah, di zaman pertengahan ini perkembangan ilmu ditandai dengan tampilnya para teolog dalam dunia ilmu pengetahuan di belahan bumi Eropa. Aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Aktivitas ilmuwan di belahan bumi Eropa pada umumnya kegiatan ilmiah didasarkan untuk mendukung kebenaran keagamaan. Nah, selain di bumi Eropa, di belahan bumi timur, Islam pada abad ke-7 Masehi telah mengalami kemajuan pesat. Pada masa ini, kemajuan ilmu matematika yang membangun mode matematika dan memperkenalkan sistem desimal. Salah satunya itu adanya filsuf Muslim Al-Khwarizmi yang mengembangkan trigonometri dengan memperkenalkan teori sinus dan kosinus, tangen dan juga kontangen. Nah, untuk yang berikutnya yaitu ada zaman Renaissance. Pada zaman Renaissance ini ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Jadi pada zaman ini itu pemikiran-pemikiran yang bebas itu mulai bermunculan kembali. Kemudian untuk ilmu yang berkembang pada zaman Renaissance sendiri itu merupakan ilmu astronomi. Salah satunya ada tokoh yang terkenal yaitu Copernicus, Kepler, dan Galileo Galilei. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada zaman modern. Nah, perkembangan ilmu di zaman modern ini itu ditandai dengan penemuan dalam bidang-bidang ilmiah. Satunya yaitu adanya perkembangan teori-teori gravitasi yang ditemukan oleh Newton. Kemudian yang terakhir yaitu ada zaman kontemporer. Nah, di zaman ini ilmu fisika itu menempati kedudukan yang penting. Jadi di sini fisika itu dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Hal itulah yang mengakibatkan atau menjadikan ilmu fisika itu menempati kedudukan yang sangat penting. Oke, selanjutnya yaitu ada pembahasan yang kedua yaitu mengenai filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Secara etimologis, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani dari kata philo berarti cinta dan sophia yang berarti kebenaran. Jadi filsafat di sini boleh dimaknai yaitu ingin mengerti dengan mendalam atau cinta kebijaksanaan. Nah, untuk lebih memahami mengenai makna filsafat, berikut ini merupakan beberapa definisi filsafat yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu dari Plato. Nah, di sini Plato mengartikan bahwa filsafat itu sebagai pengetahuan tentang segala yang ada, serta pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Kemudian yang kedua yaitu ada dari Aristoteles. Nah, dari Aristoteles sendiri mendefinisikan bahwa filsafat itu sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Jadi di sini dari ilmu filsafat sendiri itu memiliki beberapa kandungan ilmu di dalamnya. Nah, dia juga berpendapat bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda.
Selanjutnya yaitu ada pendekatan dalam mempelajari filsafat. Nah, menurut Doni Gharhal-Ardian 2002, terdapat 4 pendekatan dalam melihat atau memahami filsafat. Yang pertama yaitu pendekatan definisi, kemudian pendekatan sistematika, pendekatan tokoh, dan yang terakhir yaitu ada pendekatan sejarah. Pendekatan definisi di sini berarti dalam pendekatan ini filsafat dipahami melalui berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Kemudian pendekatan sistematika yaitu objek material filsafat adalah sarwa yang ada dengan berbagai variasi substansi dalam tingkatan. Kemudian yang ketiga ada pendekatan tokoh. Dalam hal ini, dalam mempelajari ilmu filsafat itu, seseorang mencoba mendalami filsafat melalui penelaahan pada pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh para filsuf yang terkadang mempunyai kekhasan tersendiri sehingga membentuk aliran filsafat tertentu. Jadi dalam hal ini, pendekatannya itu lebih ke berdasarkan pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh para filsuf. Kemudian yang keempat yaitu ada pendekatan sejarah. Nah, dalam pendekatan ini berusaha memahami filsafat dengan melihat aspek sejarah dan perkembangan pemikiran filsafat dari waktu ke waktu dengan melihat kecenderungan-kecenderungan umum sesuai dengan semangat zamannya. Baik, yang selanjutnya yaitu sudut pandang terhadap filsafat. Nah, ada 3 sudut pandang terhadap filsafat, yaitu diantaranya ada filsafat sebagai metode berpikir atau philosophy as a method of thought. Nah, ini merupakan filsafat yang dipandang sebagai cara manusia dalam memikirkan segala sesuatu secara radikal dan menyeluruh. Kemudian ada filsafat sebagai pandangan hidup atau philosophy as a way of life. Nah, ini mengacu pada keyakinan yang menjadi dasar dalam kehidupan, baik intelektual, emosional maupun praktikal. Kemudian yang terakhir ada filsafat sebagai ilmu atau philosophy as a science. Nah, ini diartikan sebagai filsafat atau disiplin ilmu yang mempunyai karakteristik yang khas sesuai dengan sifat suatu ilmu. Kemudian ada ciri-ciri filsafat. Nah, menurut Sultan Takdir Ali Sabana, syarat-syarat berpikir yang disebut berfilsafat yaitu yang pertama berpikir dengan teliti, kemudian yang kedua berpikir menurut aturan yang pasti. Nah, 2 ciri tersebut menandakan berpikir yang dilakukan secara sadar. Nah, cara berpikir itulah yang disebut berfilsafat. Sementara menurut Sudarto menyatakan bahwa ciri-ciri berpikir filsafat adalah ada metodis, yaitu menggunakan metode cara yang lazim digunakan oleh filsuf atau ahli filsafat dengan proses berpikir. Kemudian sistematis, yaitu berpikir dalam suatu keterkaitan antar unsur dalam suatu keseluruhan sehingga tersusun pola pemikiran filosofis. Kemudian ada koheren, yaitu di antara unsur-unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Kemudian ada rasional, yaitu mendasarkan pada kaidah berpikir yang benar dan logis atau sesuai dengan kaidah logika. Kemudian ada komprehensif, yaitu berpikir tentang sesuatu dari berbagai sudut atau multidimensi. Kemudian ada radikal, yaitu berpikir secara mendalam sampai ke akar-akarnya atau sampai pada tingkatan esensi yang sedalam-dalamnya. Kemudian yang terakhir ada universal, yaitu muatan kebenarannya bersifat universal dan mengarah pada realitas kehidupan manusia secara keseluruhan. Selanjutnya ada objek filsafat. Nah, menurut Louis Katzoff menyebutkan bahwa lapangan kerja filsafat itu bukan main luasnya, akan tetapi meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui manusia. Nah, objek filsafat merupakan segala sesuatu yang mewujud dalam sudut pandang dan kajian yang mendalam atau radikal. Nah, secara lebih sistematis, para ahli membagi objek filsafat dalam objek material dan objek formal. Nah, objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telahan dalam berpikir, sedangkan objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat
objek material tertentu. Yang selanjutnya ada sistematika filsafat. Nah, bidang-bidang kajian atau sistematika filsafat antara lain. Yang pertama ada ontologi, yaitu bidang filsafat yang meneliti hakikat wujud atau ada. Kemudian ada epistemologi, yaitu filsafat yang menyelidiki sumber, syarat, serta proses terjadinya pengetahuan. Kemudian ada aksiologi, yaitu bidang filsafat yang menelaah hakikat nilai-nilai. Kemudian ada pun pendekatan filsafat melalui sistematika dapat dilakukan dengan mengacu pada tiga pernyataan yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, yaitu yang pertama, apa yang dapat saya ketahui, apa yang dapat saya harapkan, apa yang dapat saya lakukan. Nah, ketiga pertanyaan tersebut menghasilkan tiga wilayah besar yang bersifat filsafat, yaitu wilayah pengetahuan, wilayah ada, dan wilayah nilai. Nah, ketiga wilayah besar tersebut dibagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bagian yang lebih spesifik. Nah, wilayah nilai mencakup nilai etika atau kebaikan dan nilai estetika atau keindahan. Kemudian ada wilayah ada dikelompokkan ke dalam ontologi dan metafisika. Dan yang terakhir ada wilayah pengetahuan dibagi 4 wilayah, yaitu filsafat ilmu, epistemologi, metodologi, dan logika. Kemudian yang selanjutnya ada pendapat beberapa pakar tentang cabang-cabang filsafat. Yang pertama, pendapat Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi, membedakan lapangan atau bidang-bidang filsafat ke dalam. Yang pertama ada dialektika, yaitu mengandung persoalan ide-ide atau pengertian umum. Kemudian ada fisika yang mengandung persoalan dunia materi. Kemudian ada etika yang mengandung persoalan baik dan buruk. Kemudian pendapat Aristoteles. Nah, bahwa filsafat dapat dibagi dalam 4 cabang, yaitu logika. Nah, logika merupakan ilmu pendahuluan bagi filsafat. Kemudian ada filsafat teoritis, mencakup 3 bidang, yaitu fisika, matematika, dan metafisika. Kemudian ada filsafat praktis, mencakup 3 bidang, yaitu etika, ekonomi, politik, poetika, atau kesenian. Sedangkan menurut pendapat Al-Kindi membagi filsafat ke dalam 3 bidang, yaitu ilmu tabiat atau fisika, merupakan tingkatan ilmu terendah. Kemudian ilmu riyadi atau matematika, merupakan tingkatan menengah. Kemudian ilmu rububiyat atau ketuhanan merupakan tingkatan tertinggi. Kemudian yang selanjutnya ada pendapat Al-Farabi yang membagi filsafat dalam 2 bagian, yaitu filsafat teori meliputi matematika, fisika, dan metafisika. Kemudian filsafat praktis yang meliputi etika dan politik. Nah, yang selanjutnya ada pendapat menurut Profesor H. Ismaun pada tahun 2000 yang membagi cabang-cabang filsafat sebagai berikut. Ada epistemologi atau filsafat pengetahuan, kemudian etika atau filsafat moral, kemudian ada estetika atau filsafat seni, kemudian metafisika, kemudian politik atau filsafat pemerintahan dan atau negara, kemudian filsafat agama, filsafat pendidikan, filsafat ilmu, filsafat hukum, dan filsafat sejarah, dan yang terakhir ada filsafat matematika. Sedangkan yang terakhir, pendapat menurut Hasbullah Bakri pada tahun 1978 yang menyatakan bahwa pada zaman modern ini pembagian atau cabang filsafat terdiri atas filsafat teoritis yang terdiri atas logika, metafisika, filsafat alam, filsafat manusia. Kemudian ada filsafat praktis yang terdiri atas etika, filsafat agama, dan filsafat kebudayaan. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sebelum diakhiri ada salah satu kutipan dari Socrates, yaitu cobalah dulu baru cerita.
Pahami dulu baru menjawab. Pikirkan dulu baru berkata. Dengarlah dulu baru beri penilaian. Dan bekerjalah dulu baru berharap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.